Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dari kelas 7H. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah, yang kedua tentang besaran pokok, yang ketiga tentang besaran turunan. Yang pertama dulu kita bahas yaitu tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. 4, teliti. 5, selalu ingin tahu. 6, objektif. 7, bekerja sama. 8, terbuka dan fleksibel. 9, bertanggung jawab. 10, ulet gigi disertai dengan keyakinan. Yang terakhir yaitu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA di pengukuran itu ada besaran. Besaran itu ada 2, ada besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan, yang disepakati oleh satuan internasional. Itu namanya besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer. Kemudian alat ukur massa itu berupa kilogram, dan alat ukur waktu itu berupa sekon atau detik. Yang pertama panjang. Panjang itu alat ukurnya banyak sekali. Yang pertama bisa menggunakan penggaris, yang kedua bisa menggunakan mikrometer skrup, yang ketiga bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa tadi satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya berupa timbangan, bisa berupa neraca Ohaus atau neraca Kamalengan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Yang ketiga adalah besaran. Kenalkan, nama saya Ali Dedi Ananda dari kelas 7L. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok bahasan. 1 yaitu tentang sikap-sikap ilmiah. 2, besaran pokok. 3, besaran turunan. Yang pertama dulu sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap yang membedakan opini dan fakta. Kedua, keberanian untuk mencoba. 3, jujur. 4, teliti. 5, selalu ingin tahu. 6, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama. 8, terbuka dan fleksibel. Ke-9, bertanggung jawab. Ke-10, ulet gigi dan keyakinan. Yang terakhir, menyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Samping itu, di dalam penyelidikan IPA ada besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang diturunkan yang disepakati oleh satuan internasional. Itu namanya besaran pokok. Yang termasuk besaran pokok adalah yang pertama, panjang. Kedua, massa. 3, waktu. Alat ukur panjang berupa kilometer, dan untuk alat ukur massa berupa kilogram, dan alat ukur waktu berupa sekon atau detik. Yang pertama, panjang. Alat ukur panjang banyak sekali, bisa merupakan penggaris. Kedua, mikrometer skrup. Ketiga, jangka sorong. Yang kemudian massa. Tadi massa satuan kilogram, dan alat ukur massa adalah timbangan berupa neraca Ohaus dan neraca Kamalengan. Yang ketiga, waktu. Alat ukurnya jam atau stopwatch.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Nisan Margaret. Saya dari kelas 7F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama, tentang sikap ilmiah. Yang kedua, tentang besaran pokok. Yang ketiga, tentang besaran turunan. Yang pertama dulu, sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Arah depan lah. Seorang ilmuwan harus bisa membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, teliti. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Ulet gigih disertai dengan keyakinan. Yang terakhir, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, dalam penyelidikan IPA, pengukuran itu ada 2 besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional, itu namanya besaran pokok. Yang termasuk besaran pokok adalah panjang masa waktu. Alat ukur panjang berupa kilometer, alat ukur massa berupa kilogram, alat ukur waktu berupa detik. Panjang alat ukurnya banyak sekali, bisa berupa penggaris, mikrometer skrup, jangka sorong. 2. Massa kilogram. Alat ukurnya bisa berupa timbangan, neraca sama lengan. Waktu alat ukur 1 jam atau stopwatch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Irawan dari kelas 7F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan. Yang ke-1, sikap ilmiah. Yang kedua, besaran pokok. Yang ketiga, besaran turunan. Apakah sikap ilmiah itu? Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan adalah 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Kejujuran. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet dan gigih yang disertai keyakinan. 11. Mensyukuri karunia Tuhan. Besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apakah besaran pokok itu? Besaran pokok dibagi menjadi 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Besaran turunan dibagi menjadi 1, yaitu luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Askarila, panggilan saya Aril. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Sikap-sikap ilmiah, 2. Besaran pokok, dan 3. Besaran turunan. 1. Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang menerima pendapatan orang lain dengan baik dan benar, yang di pengenalan putus asa. Ciri-ciri ilmiah adalah 1. Mampu membedakan opini. 2. Berani mencoba. 3. Jujur dan teliti. 4. Selalu ingin tahu. 5. Bekerja sama dalam tim. 6. Terbuka. 7. Bertanggung jawab. 8. Gigih. Dan yang ke-9, menyukuri karunia Allah. 2. Besaran pokok adalah besaran yang suatuan yang telah diletakkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Besaran pokok adalah 7 macam. Yang pertama, 1. Panjang. 2. Massa. 3. Waktu. 4. Kuat arus listrik. 5. Suhu. 6. Intensasi. 7. Jumlah zat. 3. Besaran pokok adalah besaran yang diturunkan
besaran pokok. Contohnya, 1. Besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. 2. Kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Sekian penjelasan saya. Semoga dan pandemi cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali. Salam kenal teman-temanku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya semua kan alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Anida Balkis Firdausi dari kelas 7F. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah, yang kedua besaran pokok, yang ketiga tentang besaran turunan. Yang pertama dulu yaitu tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? 1. Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulat gigi disertai keyakinan. Dan yang terakhir yaitu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA ada pengukuran dan ada besaran. Besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran penurunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan dan disepakati oleh satuan internasional. Itu adalah besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu 1. Panjang, 2. Masa, 3. Waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, kemudian alat ukur massa berupa kilogram. Alat ukur waktu berupa sekon atau detik. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu alatnya panjang sekali, contohnya penggaris, mikrometer, skrup, dan bisa menggunakan jangka sorong. Yang kedua adalah massa. Massa itu alat ukurnya berupa timbangan, bisa menggunakan neraca Ohaus atau neraca sama lengan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Arundati dari kelas 7F. Saya akan menjelaskan tentang pokok bahasa. Yang pertama, sikap-sikap ilmiah. Yang kedua, besaran pokok. Yang ketiga, besaran turunan. Sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap dan mampu membedakan optimis dan fakta. Yang pertama, berani, keberanian untuk mencoba. Kedua, jujur. Ketiga, teliti. Keempat, selalu ingin tahu. Kelima, objektif. Keenam, bekerja sama. Kelima, terbuka. Ke-8, fleksibel. Ke-9, bertanggung jawab. Ke-10, ulet gigi dalam disertai keyakinan. Menyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pendidikan IPA, pengukuran ada 2, besaran dan pokok. Besaran pokok dan turunan berada. Besaran pokok itu yang diturunkan dan sertai disepakati oleh satuan internasional. Itu yang dinamakan besaran pokok. Apa sajakah besaran pokok? 1. Panjang. 2. Massa. 3. Waktu. Alat ukur panjang yaitu kilometer, kemudian panjang yaitu kilometer, kemudian alat ukur massa, kilogram atau ukur waktu. Alat ukur waktu itu berupa kon atau debit. 1. Panjang yang
panjang, yaitu contohnya penggaris, mikrometer, skrup, dan bisa digunakan dengan jangka dorong. 2. Massa, alat ukur timbang, bisa mikrajaya. 3. Waktu itu menggunakan jam atau stopwatch. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Aprilia dari kelas 7C. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah, yang kedua besaran pokok, yang ketiga tentang besaran turunan. Yang pertama dulu yaitu tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa saja itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, teliti. Kelima, selalu ingin tahu. Keenam, objektif. Ketujuh, bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet, gigih, disertai keyakinan. Yang terakhir yaitu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA ada pengukuran dan ada besaran. Besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan dan disepakati oleh satuan internasional. Itu adalah besaran pokok. Apa saja yang termasuk besaran pokok? Yaitu 1. Panjang, 2. Massa, 3. waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, kemudian alat ukur massa berupa kilogram, alat ukur waktu berupa sekon atau detik. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu alatnya panjang sekali, contohnya penggaris, mikrometer, skrup, dan bisa menggunakan jangka sorong. Yang kedua adalah massa. Massa itu alat ukurnya berupa timbangan, bisa menggunakan neraca Ohaus atau neraca sama lengan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Waluyo, kelas 7F. Kali ini saya menjelaskan 3 pokok bahasan. 1. Sikap ilmiah. 2. Besaran pokok. 3. Besaran turunan. Kali ini saya menjelaskan sikap-sikap ilmiah. Itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Kejujuran. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fabel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet dan gigih. 11. Mensyukuri karunia Allah. Besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Apakah besaran pokok itu? Besaran pokok dibagi 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Besaran keturunan itu dibagi menjadi 1, yaitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Mediska Nurhafida dari kelas 7D. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga semua senantiasa diberi kesehatan dan pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Amin. Kali ini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang sikap-sikap ilmiah, yang kedua tentang besaran pokok, dan yang ketiga tentang besaran turunan. Yang pertama yaitu tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah
sikap-sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Dan yang ketiga, jujur. 4 teliti, 5 selalu ingin tahu, 6 objektif, 7 bekerja sama, 8 terbuka dan fleksibel, 9 bertanggung jawab, 10 ulet gigi disertai keyakinan, dan yang terakhir, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA terdapat pengukuran. Besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang diturunkan yang disepakati oleh satuan internasional. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Besaran pokok yang pertama adalah panjang, 2 massa, dan yang ketiga adalah waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, alat ukur massa itu berupa kilogram, dan alat ukur waktu itu berupa skot atau detik. Alat ukur panjang itu banyak sekali. Yang pertama yaitu penggaris, 2 mikrometer sekop, dan yang ketiga adalah jangka sorong. Yang kedua adalah massa. Massa satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya berupa timbangan, bisa berupa neraca sama lengan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Yang ketiga adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang sudah diturunkan dari besaran pokok. Yang termasuk besaran turunan adalah kecepatan, percepatan, daya, gaya, dan momentum. Dan saya hanya menyebutkan sebagian saja. Dan itu tadi materi yang saya bahas untuk hari ini. Dan semoga semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, semoga teman-teman dengan keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Devina Salsabila Berlian Effendi dari kelas 7F. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok besaran. 1. Sikap ilmiah, yang kedua besaran pokok, dan 3 besaran turunan. Yang pertama yang kita harus pelajari adalah sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah yaitu sikap yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Dan yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. 4 teliti. 5 selalu ingin tahu. 6 objektif. 7 bekerja sama. Dan 8 terbuka dan fleksibel. 9 bertanggung jawab. 10 ulet gigi disertai dengan keyakinan. Yang terakhir yaitu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA, di pengukuran itu ada besaran. Besaran itu ada 2. 1 besaran pokok dan 2 besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Itu namanya besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, kemudian alat ukur massa itu berupa kilogram, dan alat ukur waktu itu berupa skon atau detik. Yang pertama panjang. Panjang itu alat ukurnya banyak sekali ya. Pertama bisa menggunakan penggaris, yang kedua bisa menggunakan mikrometer, dan yang ketiga bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua adalah massa. Tadi satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya berupa timbangan, bisa berupa nerca Ohels atau nerca sama lengan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Sadat dari kelas 7D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan.
1. Tentang sikap ilmiah. 2. Tentang besaran pokok. 3. Tentang besaran turunan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah itu adalah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? 1. Seorang ilmuwan itu harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Jujur. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Tanggung jawab. 10. Ulet gigi yang disertai dengan keyakinan. Dan yang terakhir itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA di penggunaan itu adalah besaran. Besaran itu ada 2. 1. Besaran pokok. 2. Besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan yang disampaikan oleh satuan internasional yang termasuk dasaran pokok, yaitu pertama adalah panjang, yang kedua adalah masa, dan yang ketiga adalah waktu. 1. Alat ukur panjang itu satuannya kilometer. Panjang itu alat ukurnya banyak sekali. Yang pertama bisa menggunakan penggaris, yang kedua mikrometer, skrup, dan yang ketiga jangka sorong. 2. Alat ukur massa satuannya kilogram. Alat ukurnya berupa timbangan, bisa neraca, ounce atau neraca sama lengan. Jika alat ukur waktu satuannya sekon atau detik. Alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Yang ketiga ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang termasuk besaran turunan adalah luas, volume, massa, jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha. Yang saya sebutkan ini adalah sebagai dari besaran turunan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Alfani dari kelas 7D. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas tentang sikap-sikap ilmiah. Apa yang dimaksud sikap-sikap ilmiah? Sikap-sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Kejujuran. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet dan gigi dan disertai keyakinan. Dan yang terakhir mensyukuri apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyelidikan IPA sendiri terdapat pengukuran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah disepakati oleh satuan internasional. Macam-macam besaran pokok ada 3, yaitu besaran pokok panjang, masa, dan waktu. Besaran pokok panjang berupa kilometer. Besaran pokok masa berupa besaran pokok waktu berupa sekon atau detik. Alat ukur panjang yaitu banyak sekali. Salah satu contoh yaitu penggaris dan mikrometer, skrup. Alat ukur massa yaitu timbangan dan merancang ounce. Dan alat ukur waktu yaitu jam atau stopwatch. Dan besaran turunan yaitu besaran yang telah diturunkan dari besaran pokok. Macam-macam besaran turunan yaitu kecepatan, percepatan, daya, gaya, momentum, dan saya hanya menyebutkan sebagian
Dan itu tadi materi-materi yang saya bahas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat semua kan? Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasan. 1. Tentang sikap ilmiah. 2. Tentang besaran pokok. 3. Tentang besaran turunan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa saja kah itu? 1. Seorang ilmiah itu harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. 2. Kebersamaan untuk mencoba. 3. Jujur. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet gigi yang disertai dengan keyakinan. Dan yang terakhir itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA, di pengukuran itu ada besaran. Besaran itu ada 2. 1. Besaran pokok. 2. Besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan yang disepakati oleh satuan internasional, yang termasuk besaran pokok yaitu yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, dan yang ketiga adalah waktu. 1. Alat ukur panjang itu satuannya kilometer. Panjang itu alat ukurannya banyak sekali. Yang pertama bisa menggunakan penggaris. Yang kedua mikrometer. Yang ketiga jangka sorang. 2. Alat ukur massa. Satuannya kilogram. Alat ukurannya berupa timbangan. Bisa neraca aus atau meraca sama dengan. 3. Alat ukur waktu. Satuannya sekon atau detik. Alat ukurannya adalah jam atau stopwatch. Yang ketiga ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang termasuk besaran turunan adalah luas, volume, merasa, jenis, kecepatan, percepatan, gaya dan usaha. Yang saya sebutkan ini adalah sebagian dari besaran turunan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Anantasya dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan sikap ilmiah, besaran pokok, dan besaran turunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan ketika menghadapi persoalan ilmiah. Sikap ilmiah terdiri atas beberapa hal, yaitu mampu membedakan opini dan fakta, keberanian untuk mencoba, kejujuran, teliti, selalu ingin tahu, objektif, bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, mensyukuri karunia Tuhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang besaran pokok. Berdasarkan hasil konferensi umum ke-14 mengenai berat dan ukuran pada tahun 1971, Satuan Sistem Internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok sebagaimana berikut.
1. Panjang satuan meter simbol M. 2. Massa satuan kilogram simbol Kg. 3. Waktu satuan sekon simbol S. 4. Kuat arus satuan ampere simbol A. 5. Suhu satuan Kelvin simbol K. 6. Jumlah zat satuan mol simbol mol. 7. Intensitas cahaya satuan kandela simbol CD. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang besaran turunan. Selain pada 7 besaran pokok, terdapat besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya, yang dinamakan besaran turunan. Berikut adalah besaran-besaran turunan. 1. Luas. 2. Volume. 3. Konsentrasi larutan. 4. Laju pertumbuhan. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana dari kelas 7D. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan bahas tentang sikap-sikap ilmiah, besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu sikap-sikap ilmiah? Sikap-sikap ilmiah yaitu sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan atau akademisi. Apa saja sikap-sikap tersebut? Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, kemampuan untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, teliti. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Yang kesepuluh, ulet dan gigi yang disertai keyakinan. Dan yang 11, mensyukuri karunia Tuhan. Yang kedua, saya akan bahas tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang disepakati oleh satuan internasional, yang termasuk besaran pokok yaitu massa, panjang, dan waktu. Alat ukur panjang berupa kilometer, alat ukur massa berupa kilogram, dan alat ukur waktu berupa sekon atau detik. Panjang alat ukurnya penggaris dan rollmeter. Massa alat ukurnya timbangan atau neraca Ohs, dan lain-lain. Waktu alat ukurnya stopwatch atau jam atom. Yang ketiga, saya akan bahas tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Nudisam dari kelas 7C. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah, yang kedua tentang besaran pokok, dan yang ketiga tentang besaran turunan. Yang pertama, kita bahas tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, teliti. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Yang kesepuluh, ulet gigih yang disertai keyakinan. Yang terakhir yaitu mensyukuri karunia Tuhan. Itulah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA dari pengukuran itu ada besaran. Besaran itu ada 2. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Itu namanya besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, kemudian alat ukur massa itu berupa kilogram, dan alat ukur waktu itu berupa sekon atau detik. Yang pertama, panjang. Panjang itu alat ukurnya ada 3, yaitu bisa menggunakan penggaris, juga bisa menggunakan mikrometer skrup, yang terakhir bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua adalah massa. Kesatuan massa adalah kilogram. Alat ukurnya berupa timbangan, bisa berupa neraca Ohs atau neraca sama lengan.
Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Yang ketiga adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diukur luas, volume, dan frekuensi denyut. Satuan luas dalam sistem internasional yaitu M²2 dan volume. Satuannya dalam sistem internasional yaitu M²3 dan yang terakhir denyut frekuensi. Frekuensi denyut nadi manusia tergantung pada jenis kelamin, usia, dan aktivitas. Itulah penjelasan tentang besaran turunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari kelas 7D. Hari ini saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu sikap-sikap ilmiah, besaran pokok, dan besaran turunan. Sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Adapun beberapa sifat-sifat sikap-sikap ilmiah, yaitu mampu membedakan opini dan fakta, keberanian untuk mencoba, kejujuran, teliti, selalu ingin tahu, objektif, terbuka dalam fleksibel, bertanggung jawab, bekerja sama, ulet dan gigih disertai dengan keyakinan dan mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Macam-macam besaran pokok yaitu panjang, massa, dan waktu. Panjang memiliki satuan kilometer. Massa memiliki satuan kilogram. Waktu memiliki satuan scott atau detik. Panjang alat ukurnya yaitu penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Massa alat ukurnya yaitu bisa menggunakan timbangan, neraca Oghuz, dan neraca sama lengan. Waktu alat ukurnya yaitu jam atau stopwatch. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang termasuk besaran turunan yaitu kecepatan, percepatan, daya, gaya, dan momentum. Saya hanya menyebutkan sebagian dari itu. Itulah pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Nafisa dari kelas 7C. Saya akan membahas tentang 1. Sikap ilmiah, 2. Besaran pokok, 3. Besaran turunan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah itu ada 7, yaitu sikap kritis, sikap objektif, sikap ingin menemukan, sikap menghargai karya orang lain, sikap tekun, sikap terbuka. Dan yang kedua, tentang besaran-besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran yang lain. Contoh besaran pokok yaitu 1. Panjang, satuannya meter. Alat pengukur panjang yaitu penggaris, meteran, stopwatch, dan massa, satuannya kilogram. Contoh alat pengukur massa. 1. Timbangan, neraca sama lengan, timbangan pegas, neraca Oghuz. Yang ketiga, waktu. Waktu satuannya adalah sekon. Alat pengukur waktu adalah jam dan stopwatch. 4. Suhu, satuannya Kelvin. 5. Kuat arus, satuannya ampere. 6. Jumlah molekul zat, satuannya mol. 7. Intensitas cahaya, satuannya candela. Yang terakhir, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Contoh besaran turunan. 1. Kecepatan m/s. 2. Percepatan, satuannya m/s². 3. Gaya, satuannya Newton.
4. Usaha energi kalor, satuannya joule dalam kurung kilogram M kuadrat per S kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Zaranik dari kelas 7C. Saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah, besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain yang baik dan benar, tanpa mengenal putus asa, ketekunan, dan keterbukaan dalam menghadapi masalah-masalah ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki antara lain jujur, terbuka, toleransi, kreatif, kritis, dan sikap dalam menghargai karya orang lain. Yang kedua, tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran. Lalu terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang ketiga, tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Kemudian kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawiyah Rahma dari kelas 7C. Saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah, besaran pokok, dan besaran turunan. Yang pertama, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lalu dengan baik dan benar, tanpa mengenal putus asa, ketekunan, dan sikap ilmiah dan keterbukaan dalam menghadapi masalah-masalah ilmiah. Sikap ilmiah yang harus dimiliki antara lain mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, mensyukuri karunia Tuhan. Yang kedua, tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tak diturunkan dari besaran-besaran. Lalu terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang ketiga, tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dan besaran pokok. Contohnya, besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Kemudian kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Rian Junaidi, kelas 7D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, sikap ilmiah, dan yang kedua, besaran pokok, dan yang ketiga, besaran turunan. Yang pertama, kita bahas tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. 2. Kebenaran untuk mencoba. 3. Jujur. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet gigih yang disertai keyakinan. Dan yang terakhir, mensyukuri karunia Tuhan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA, di pengukuran itu ada besaran. Besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan atau yang disepakati oleh satuan internasional
Dan apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu 1. Panjang, 2. Masa, 3. Waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, kemudian alat ukur massa berupa kilogram, dan alat ukur waktu itu berupa sekon atau detik. Yang pertama, alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu banyak, seperti 1. Penggaris, 2. Menggunakan mikrometer sekrup, 3. Jangka sorong. Yang kedua adalah massa, dan alat ukurnya berupa timbangan atau neraca sama lengan. Yang ketiga, waktu. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Yang terakhir, besaran turunan. Besaran yang diturunkan jadi besaran dari besaran pokok. Contoh, percepatan, kecepatan, luas, gaya, usaha, volume, momentum, dan tekanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aimatul Habibah dari kelas 7F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok bahasa. Yang pertama, sikap-sikap ilmiah. Yang kedua, besaran pokok. Yang ketiga, besaran turunan. Yang pertama, sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, yang tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan dan keterbukaan. Apa sajakah sikap-sikap ilmiah? 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Jujur. 3. Teliti. 4. Selalu ingin tahu. 5. Keberanian. 6. Bekerja sama. 7. Terbuka dan fleksibel. 8. Bertanggung jawab. 9. Ulet gigi dan keyakinan. 10. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan yang lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu massa satuan kilogram, 2. Panjang satuan meter, 3. Waktu satuan sekon, 4. Suhu satuan kimia, 5. Jumlah zat satuan mol, 6. Kuat arus satuan ampere, 7. Intensitas satuan kendala, 3. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran turunan? 1. Luas dan volume yang satuannya turunkan dari besaran pokok. 2. Kecepatan. 3. Gaya. 4. Momentum. 5. Massa jenis. Inilah penjelasan dari saya tentang besaran-besaran pokok atau besaran pokok bahasa. Dan saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuannya adalah cm per hari atau cm per tahun. Itu adalah besaran turunan. Jadi mungkin sekian dulu untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Amelia Wiladulaili dari kelas 7C. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama sikap ilmiah, yang kedua besaran pokok, yang ketiga besaran turunan. Yang pertama kita bahas tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, teliti. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Yang kesepuluh, ulet gigi disertai dengan keyakinan. Yang terakhir yaitu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Di samping itu, di dalam penyelidikan IPA di pengukuran ada besaran-besaran. Itu ada 2. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan, yang disepakati oleh satuan internasional, itu namanya besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah waktu. Alat ukur panjang berupa kilometer, kemudian alat ukur massa itu berupa kilogram. Alat ukur waktu berupa sekon atau detik. Yang pertama panjang. Panjang itu alat ukurnya banyak sekali. Yang pertama menggunakan penggaris, yang kedua menggunakan mikrometer skrup, yang ketiga bisa menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa adalah satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya berupa timbangan, bisa berupa neraca Kuhaus atau neraca sama lengan. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Dan yang terakhir besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diukur luas, volume, dan frekuensi denyut satuan luas dalam sistem internasional, yaitu M⁻², dan volume satuannya dalam sistem internasional, yaitu M⁻3. Yang terakhir denyut frekuensi. Denyut nadi manusia tergantung pada jenis kelamin, usia, dan aktivitas. Itulah penjelasan besaran turunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Diva Fimantasari dari kelas 7D. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sekarang saya akan bahas tentang 3 bahasan, yaitu 1. Sikap ilmiah, 2. Besaran pokok, dan 3. Besaran turunan. Yang pertama saya akan bahas tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa saja sikap ilmiah? 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Kejujuran. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet dan gigi yang disertai keyakinan. 11. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Besaran pokok ada 3, yaitu 1. Panjang, 2. Massa, dan 3. Waktu. Panjang alat ukurnya kilometer. Massa alat ukurnya kilogram. Waktu alat ukurnya sekon atau detik. Alat ukur panjang berupa penggaris, mikrometer skrup, voltmeter, dan lain-lain. Alat ukur massa berupa timbangan. Alat ukur waktu berupa jam atom atau stopwatch. Yang ketiga, saya akan bahas tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatullah Hisam dari kelas 7C. Di sini saya akan menyebutkan sifat-sifat ilmiah, besaran pokok, dan besaran turunan. Dari yang pertama yaitu sifat-sifat ilmiah. Jadi apa itu sifat-sifat ilmiah? Sifat-sifat ilmiah adalah sifat-sifat yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Dari yang pertama, yaitu seorang ilmuwan harus bisa membedakan antara opini dan fakta. Kedua, jujur. Ketiga, keinginan untuk mencoba. Keempat, harus teliti. Kelima, selalu ingin tahu. Keenam, objektif. Ketujuh, bekerja sama. Kedelapan, fleksibel. Kesembilan, bertanggung jawab. Kesepuluh, ulet gigih dan disertai keyakinan. Yang terakhir adalah selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu tadi adalah sifat-sifat ilmiah. Sekarang kita akan ke yang kedua, yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disetujui internasional. Dari yang pertama yaitu panjang. Panjang satuannya adalah kilometer. Alat ukurnya adalah penggaris, mikrometer skrup, jangka sorong, dan lain-lain. Yang kedua yaitu massa. Massa satuannya adalah kilogram. Alat ukurnya adalah timbangan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu satuannya adalah sekon atau detik. Alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. Yang itu tadi adalah besaran pokok. Sekarang yaitu yang ketiga yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran tersebut adalah besaran pokok yang bisa diturunkan. Contohnya luas. Luas satuannya meter persegi. 2 volume. Satuannya meter kubik, sentimeter kubik, liter, dan mililiter. Ketiga, konsentrasi larutan. Satuannya adalah gram per liter. Yang terakhir atau yang keempat, laju pertumbuhan. Satuannya adalah sentimeter per hari atau sentimeter per tahun. Itu adalah besaran turunan. Jadi mungkin sekian dulu untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Lukman Febriansyah. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Salah satunya yaitu 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Berani untuk mencoba. 3. Kejujuran. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Urutan gigi. Dan yang terakhir bersyukur. Dan di dalam materi IPA ada yang namanya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh satu internasional. Ada 3 macam besaran pokok, yaitu panjang, asa, dan waktu. Ada cukup banyak alat ukur panjang, salah satunya yaitu penggaris dan mikrometer dan skrup. Untuk alat ukur massa yaitu timbangan dan
ngeracak haus. Alat ukur waktu yaitu jam atau stopwatch. Adapun besaran turunan adalah besaran yang diturunkan untuk besaran yang diturunkan oleh berapa pokok besaran turunan. Ada berapa macam, salah satunya yaitu 1. Luas, 2. Volume, dan ketiga daya denyut dan nadi. Nah, itu saja yang bisa saya menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadid dari kelas 7C. Saya akan menjelaskan 3, yaitu apa saja. Gimana kabarnya semua yang di rumah? Baik. Ya, baik. Saya akan menjelaskan 3, yaitu apa saja sikap ilmiah, besaran pokok, besaran turunan. Sikap ilmiah yaitu sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap ilmiah perlu dibiasakan dalam berbagai forum ilmiah, yaitu ada beberapa sikap-sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan, yaitu apa saja: mampu membedakan opini dan fakta, keberanian untuk mencoba, kejujuran, teliti, selalu ingin tahu, objektif, bekerja sama, terbuka, dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih yang disertai keyakinan mensyukuri karunia Tuhan, yaitu sikap ilmiah. Dan kedua itu besaran pokok. Besaran pokok berdasarkan hasil konversi umum ke-14 mengenai berat dan ukuran pada tahun. Satuan Sistem Internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti ditunjukkan dalam yaitu ada beberapa yang harus di besaran pokok, yaitu panjang, penggaris, roll meter, jangka sorong, mikroskop, dan yaitu itu saja yang buat besaran pokok. Dan ini yang ketiga, besaran turunan. Besaran turunan selain 7 besaran pokok adalah besaran-besaran lain yang dapat diukur, misalnya luas, volume, dan frekuensi denyut. Besaran tersebut digolongkan sebagai besaran turunan. Satuan dan besaran turunan diperoleh dari menurunkan satuan-satuan besaran pokok. Berikut dijelaskan beberapa contoh besaran turunan. Yaitu berarti besaran turunan yaitu ada apa saja, itu luas, volume, dan frekuensi denyut tadi. Begitu saja. Saya Hadid dari kelas 7C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah dari kelas 7D. Kali ini saya akan membahas tentang 3 pokok bahasa. Pertama, sikap-sikap ilmiah. Kedua, besaran pokok. 3, besaran turunan. Sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah harus dimiliki seorang ilmuwan. Apa saja sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan? 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Kejujuran. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Bulat gigi dan disertai keyakinan. 11. Mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. 2. Di dalam penyelidikan IPA terdapat dua besaran. 1. Besaran pokok. 2. Dan besaran turunan.
Besaran pokok adalah besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh suatu internasional. Apa saja yang termasuk besaran pokok? 1. Panjang, 2. Massa, 3. Waktu. Besaran pokok panjang berupa kilometer. Besaran pokok panjang berupa kilometer. Dan kemudian besaran pokok massa berupa kilogram, dan besaran pokok waktu berupa sekon atau detik. Alat ukur panjang berupa penggaris mikrometer skrup, dan kemudian alat ukur massa berupa timbangan duduk dan timbangan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Claudia Fitriani dari kelas 7C. Di sini saya akan mempelajari tentang 3 pokok besaran. Yang pertama sikap-sikap ilmiah, yang kedua besaran pokok, yang ketiga besaran turunan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki ilmuwan. Contohnya, mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, mensyukuri karunia Tuhan. Yang kedua, saya mempelajari tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Contohnya, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu massa satuannya detik. Contoh alat besaran pokok adalah 1 penggaris, 2 rollmeter, 3 jangka sorong, 4 mikrometer skrup. 1 penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, misalnya panjang meja, buku, pensil, dan kain. Yang nomor 2 rollmeter. Rollmeter digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalnya lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan. Yang ketiga jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 15 cm. Yang keempat mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Yang terakhir, saya akan mempelajari tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat mengukur, misalnya luas benda bangun datar, dapat ditentukan melalui pengukuran tidak langsung. Caranya yaitu dengan mengukur panjang unsur-unsur yang diperlukan, lalu menghitung luasnya berdasarkan rumus matematika yang telah diketahui. B. Volume. Volume merupakan besaran turunan yang harus dari besaran pokok panjang volume. Berkaitan dengan besarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin dari kelas 7D. Bagaimana semua yang di rumah sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya dikasih kesehatan. Baik, sekarang yang akan kita bahas adalah 3 bahasan, yaitu 1. Sikap ilmiah, 2. Besaran pokok, 3. Besaran turunan. Sikap ilmiah, sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan. Apa saja sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan? 1. Harus mempunyai sikap opini dan fakta. 2. Keberanian dan untuk mencoba. 3. Jujur. 4. Teliti. 5. Selalu ingin tahu. 6. Objektif. 7. Bekerja sama. 8. Terbuka dan fleksibel. 9. Bertanggung jawab. 10. Ulet gigi disertai keyakinan. Dan yang terakhir, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, besaran pokok adalah yang diturunkan atau
yang disepakati oleh satuan internasional. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? 1. Panjang. Alat ukur panjang itu berupa kilometer. 2. Massa. Alat ukur massa itu kilogram. Waktu dan alat ukur waktu adalah sekon. Panjang itu alat ukurnya banyak sekali. Contoh, penggaris. 2. Mikrometer sekrup. 3. Jangka sorong. Massa. Tadi satuannya kilogram. Alat ukurnya bisa berupa 1. Timbangan. 2. Neraca sama lengan. Waktu alat ukurnya adalah jam atau stopwatch. 3. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Besaran turunan contoh luas atau A. Satuannya M²2. 2. Kecepatan atau V. Satuannya meter atau S1. Percepatan. Satuannya M atau S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Uswatur Rozakia dari kelas 7D. Bagaimana kabarnya yang di rumah? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Hari ini saya akan membahas mengenai sikap-sikap ilmiah. Apa yang dimaksud sikap-sikap ilmiah? Sikap-sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Adapun beberapa sikap-sikap ilmiah adalah: yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, teliti. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Yang kesepuluh, ulet dan gigih dan disertai keyakinan. Dan yang terakhir, bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan di dalam penyelidikan IPA sendiri terdapat pengukuran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah disepakati oleh satuan internasional. Macam-macam besaran pokok ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Besaran pokok panjang yaitu berupa kilometer. Besaran pokok massa yaitu berupa kilogram. Dan besaran pokok waktu yaitu berupa sekon atau detik. Dan alat ukur besaran panjang yaitu banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu penggaris dan mikrometer sekrup. Alat ukur massa yaitu timbangan dan neraca kaus. Dan alat ukur waktu yaitu jam atau stopwatch. Dan besaran turunan yaitu besaran yang telah diturunkan dari besaran pokok. Macam-macam besaran turunan yaitu kecepatan, percepatan, daya, gaya, momentum. Dan saya hanya menyebutkan sebagian. Dan itu tadi materi yang saya bahas untuk hari ini. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru dan teman-teman semuanya. Baik-baik aja ya di rumah. Kita belajar bersama Keisha Azahra Biansa. Dan kita akan membahas tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah sikap ilmiah. Kedua, besaran pokok. Ketiga, besaran penurun. Kita akan membahas yang pertama yaitu sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah itu sikap yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Apakah saja itu? Seorang ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta.
Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Keempat, teliti. 5, selalu ingin tahu. Dan 6, objektif. 7, bekerja sama. 8, terbuka dan memprediksi. 9, tanggung jawab. 10, ulet gigi disertai keyakinan. Yang terakhir, bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap ilmiah. Di saat itu, di dalam penyelidikan IPA ada pengukuran, ada besaran. Besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran penurunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan yang disepakati oleh satuan internasional. Itu namanya besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu 1, panjang, 2, massa, 3, waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer, kemudian alat ukur massa itu berupa kilogram. Alat ukur waktu itu berupa skor atau detik. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu alatnya panjang sekali, contohnya penggaris, mikrometer, skrup, dan bisa menggunakan jangka dorong. Yang kedua adalah massa. Massa itu alat ukurannya timbang, bisa nekraca or house atau nekraca sama lengan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu itu menggunakan jam atau stopwatch. Dan demikian, terima kasih. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat kalian semuanya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farrosi dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok. Yang pertama, saya akan menjelaskan sikap ilmiah. Yang kedua, besaran pokok. Dan yang ketiga, besaran turunan. Yang pertama, sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki para ilmuwan. Sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki para ilmuwan diantaranya mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, harus jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, mau bekerja sama, terbuka, dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet dan gigih, dan mensyukuri karunia Tuhan. Nah, itulah sikap-sikap ilmiah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Besaran pokok yaitu ada besaran panjang, kedua massa, dan yang ketiga waktu. Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara 2 titik. Ada beberapa macam alat ukur panjang, diantaranya ada penggaris, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua, massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan sistem internasional untuk massa adalah kilogram. Dan yang ketiga, waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur waktu dapat berupa jam pendulum, stopwatch, dan jam atom. Itulah penjelasan besaran pokok. Dan yang terakhir, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diukur luas, volume, dan frekuensi denyut. Satuan luas dalam sistem internasional yaitu M/2, dan volume satuannya dalam sistem internasional yaitu M/3. Dan yang terakhir denyut.
frekuensi, denyut nadi manusia tergantung pada jenis kelamin, usia, dan aktivitas. Itulah penjelasan tentang besaran turunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardiansyah dari kelas 7C. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kalau baik dan sehat. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, 1. Sikap ilmiah, 2. Besaran pokok, 3. Besaran turunan. 1. Sikap-sikap ilmiah ada 7 macam, yaitu 1. Sikap kritis, 2. Sikap tekun, 3. Sikap terbuka, 4. Sikap menghargai karya orang lain, 5. Sikap ingin menemukan, 6. Sikap objektif, 7. Sikap ingin tahu. 2. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. 1. Panjang, satuannya meter. Alat yang digunakan: penggaris, rolmeter, jangka sorong, mikrometer skrup. 2. Massa, kilogram. Massa, satuannya kilogram. Alat yang digunakan: neraca sama lengan, neraca ahous, timbangan duduk. 3. Waktu, satuannya sekon. Alat yang digunakan: jam, pendulum, stopwatch, jam atom. 4. Suhu, satuannya Kelvin. 5. Kuat arus, satuannya ampere. 6. Jumlah molekul, satuannya mol. 7. Intensitas cahaya, satuannya candela. 3. Besaran turunan. Berapa contoh besaran turunan, yaitu luas, volume, frekuensi, denyut nadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Wizedan dari kelas 7L. Kali ini saya mau menjelaskan 3 pokok bahasa. Yang pertama yaitu tentang sikap ilmiah, yang kedua besaran pokok, yang ketiga besaran turunan. Yang pertama dulu yaitu tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Apa sajakah itu? Sikap ilmuwan harus mempunyai sikap mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, teliti. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, kerjasama. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. Yang ke-9, bertanggung jawab. Yang ke-10, ulet gigih disertai dengan keyakinan. Yang terakhir, bersyukur. Di penyelidikan IPA ada pengukuran dan besaran. Besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran penurunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang diturunkan dan yang disepakati oleh satuan internasional. Itu yang dinamakan besaran pokok. Apa sajakah yang termasuk besaran pokok? Yaitu 1. Panjang, 2. Massa, 3. Waktu. Alat ukur panjang itu berupa kilometer. Kemudian alat ukur massa itu berupa kilogram. Alat ukur waktu itu berupa skor atau detik. Yang pertama adalah panjang. Contohnya
penggaris. Yang kedua, mikrometer skrup dan bisa menggunakan jangka dorong. Yang kedua adalah massa. Massa itu alat ukurannya timbang, bisa di nikraja Orhouse atau nikraja sama lengan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu itu menggunakan jam atau stopwatch. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Nabilah Agatha dari kelas 7D. Di sini saya akan membahas tentang sikap-sikap ilmiah, besaran pokok, dan besaran turunan. Langsung saja kita bahas tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Sikap ilmiah ada 11, yaitu mampu membedakan opini dan fakta, keberanian untuk mencoba, kejujuran, teliti, selalu ingin tahu, objektif, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, bekerja sama, ulet dan gigih disertai dengan keyakinan dan mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Yang termasuk besaran pokok adalah panjang, massa, dan waktu. Panjang memiliki satuan yaitu berupa meter. Massa satuannya adalah kilogram dan waktu satuannya adalah sekon atau detik. Selanjutnya, panjang alat ukurnya adalah bisa menggunakan penggaris, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Massa alat ukurnya bisa menggunakan timbangan, neraca sama lengan, neraca Orhouse. Jam alat ukurnya bisa menggunakan jam atau stopwatch. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang termasuk besaran turunan adalah luas, percepatan, kecepatan, gaya, usaha, volume, momentum, dan tekanan. Ini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaral Ramadhani. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Salah satunya yaitu 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Kedua, berani untuk mencoba. Ketiga, kejujuran. Keempat, teliti. Kelima, selalu ingin tahu. Keenam, objektif. Ketujuh, bekerja sama. Kedelapan, terbuka dan fleksibel. Kesembilan, bertanggung jawab. Kesepuluh, urut dan gigih. Dan yang terakhir, bersyukur. Dan di dalam materi IPA ada yang namanya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang disepakati oleh satuan internasional. Ada 3 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Ada cukup banyak alat ukur panjang. Salah satunya yaitu penggaris dan mikrometer skrup. Untuk alat ukur massa yaitu timbangan dan neraca Orhouse. Alat ukur waktu yaitu jam atau stopwatch. Adapun besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok.
Besaran turunan ada beberapa macam. Salah satunya yaitu 1. Luas, 2. Volume, dan ketiga daya denyut nadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.